Yesus pernah menghilang selama 18 tahun. Maksudnya dari umur 12 sampai 30 tahun, Alkitab tidak mencatat apa-apa. Dari keempat Injil, tidak ada satupun ayat yang menjelaskan kemana dan apa yang Yesus lakukan. Dan justru karena Alkitab diam, muncul berbagai teori. Ada yang bilang Yesus pergi ke India, ada juga yang bilang Yesus pergi ke Mesir. Pertanyaannya bukan hanya kemana Yesus pergi, tetapi juga kenapa Alkitab lebih memilih untuk diam. Sebelum kita masuk ke berbagai teori yang bermunculan, ada baiknya kita untuk melihat dulu apa yang Alkitab catat mengenai kehidupan Yesus. Kalau kita lihat keempat Injil, masing-masing punya fokus yang berbeda-beda. Lukas misalnya, dia paling banyak menyoroti tentang kelahiran Yesus. Dari kisah malaikat Gabriel yang mendatangi Maria sampai kepada kelahiran Yesus tercatat di sana. Matius juga mencatat kelahiran Yesus, tetapi dia menambahkan satu detail yang cukup penting, yaitu mengenai pelarian ke Mesir, yaitu ketika Yusuf dan Maria pergi ke Mesir untuk menghindari Herodes. Lalu ada Markus. Markus ini cukup unik karena dia tidak mencatat sama sekali mengenai kehidupan kecil Yesus. Dan Yohanes, dia berfokus ke masa-masa terakhir dari Yesus. Kalau kita lihat dari pasal 12 sampai 19, Yohanes ini mencatat mengenai 1 minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan. Jadi dari keempat Injil ini kita punya cerita mengenai kelahiran dan juga kematian. Tetapi di tengah-tengahnya ada kekosongan yang besar. Tapi sebenarnya ada satu catatan lagi sebelum masa kekosongan tersebut. Dan ini ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Ceritanya waktu Yesus berumur 12 tahun, dia pergi bersama orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Setelah perayaan selesai, Maria dan Yusuf ini pulang, tetapi mereka tidak sadar bahwa Yesus tidak ikut dengan mereka. Baru setelah 1 hari perjalanan, mereka sadar bahwa Yesus tidak bersama dengan mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dan selama 3 hari mereka mencari keberadaan Yesus. Akhirnya Yesus ditemukan di Bait Allah dan sedang berdiskusi dengan para pemuka agama. Dan semua yang mendengar dia berbicara merasa takjub terhadap pengertian dan juga jawabannya. Waktu Maria menegurnya, jawaban Yesus ini cukup menarik. Dia bilang, "Kenapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Dan kemudian Lukas menutup bagian ini dengan satu ayat dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Setelah ayat ini hening, tidak ada catatan lagi. Tidak ada catatan tentang remaja Yesus, tidak ada ketika dia berumur 20-an. Catatan berikutnya baru ada ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes sekitar umur 30-an. 18 tahun tanpa catatan, dan akhirnya inilah yang membuat bermunculan banyak teori. Dan kita akan lihat 2 yang paling populer. Teori pertama yang cukup terkenal adalah bahwa Yesus ini pergi dan belajar ke India. Teori ini berasal dari seorang jurnalis Rusia yang bernama Nicholas Notovich. Pada tahun 1894, jurnalis ini menerbitkan satu buku yang cukup fenomenal. Dia mengklaim ketika dia pergi ke bagian India Utara, dia menemukan sebuah kuil yang bernama kuil Hemis. Dan di sana para biksu menunjukkan sebuah manuskrip kuno yang berisi tentang perjalanan seorang pemuda dari Israel bernama Isa. Menurut manuskrip itu, Isa yang diyakini oleh Yesus itu, dia pergi dari rumahnya pada masa remaja dan mengunjungi kuil tersebut dan menghabiskan masa bertahun-tahun untuk belajar Buddhis dari seorang biksu. Dia belajar kitab Veda, belajar meditasi, dan menyerap berbagai ajaran timur sebelum akhirnya dia kembali ke Israel untuk memulai pelayanannya. Kedengarannya cukup menarik, dan jujur kalau memang teori ini benar, maka ini dapat meruntuhkan kekristenan. Tapi masalahnya justru ada pada buktinya. Pertama, tidak ada bukti independen bahwa manuskrip itu pernah ada. Satu-satunya orang yang mengklaim pernah melihat manuskrip tersebut hanyalah jurnalis itu sendiri. Kedua, setahun setelah buku ini terbit, seorang profesor bernama J. Archibald Douglas pergi langsung ke biara Hemis untuk memverifikasi, dan hasilnya para biksu di sana menyangkal. Mereka bilang tidak pernah ada manuskrip seperti yang dicontohkan Notovich. Bahkan mereka juga tidak pernah bertemu dengan Notovich. Ketiga, tidak ada referensi silang baik itu dari Hindu maupun Buddha yang menyebut mengenai Isa ini. Kalau memang ada seorang tokoh dari Israel yang pergi belajar ke sana, pastinya mereka juga mempunyai banyak catatan. Karena itu, mayoritas sejarawan menilai bahwa klaim Notovich ini kemungkinan adalah fabrikasi. Teori yang kedua adalah Yesus pergi ke Mesir. Teori ini sebenarnya berangkat dari satu fakta yang tercatat di Alkitab.
ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus ini pada saat bayi pergi ke Mesir untuk menghindar dari Herodes. Jadi ada yang berspekulasi bahwa di kemudian hari Yesus ini akan kembali lagi belajar di Mesir. Belajar apa? Ada yang bilang bahwa Yesus ini belajar ilmu filsafat. Ada juga yang bilang bahwa Yesus ini belajar ilmu mistis dan penyembuhan dari kuil-kuil di Mesir kuno. Teori ini cukup populer dari kelompok Gnostik. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah, buktinya lebih tipis lagi dibandingkan dengan teori India. Kenapa? Karena pertama, tidak ada teks kuno, baik dari sisi Kristen maupun dari sisi Mesir yang mencatat kejadian ini. Kedua, Mesir abad pertama ini sudah dikuasai oleh kerajaan Romawi. Tradisi kuil-kuil kuno sudah menurun dengan drastis. Jadi klaim bahwa Yesus itu belajar ke Mesir secara historis agak sulit untuk dipertahankan. Dua teori ini memang menarik untuk didengar, tapi keduanya punya masalah yang sama, yaitu tidak ada bukti yang mendukungnya. Jadi pertanyaan yang lebih tepat sebenarnya bukan kemana Yesus pergi, tetapi kenapa Alkitab lebih memilih untuk tidak menceritakannya. Dan jawabannya ternyata jauh lebih menarik daripada teori-teori tadi. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengubah dulu cara berpikir kita tentang Alkitab. Kebanyakan orang melihat Injil ini seperti biografi. Kita berharap ada catatan lengkap, mulai dari kelahiran, masa dia remaja, sampai kematiannya. Tetapi keempat Injil ini tidak pernah ditulis untuk tujuan tersebut. Yohanes sendiri menjelaskan ini. Dia menulis, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Dan di bagian lain dia menambahkan, tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi Yohanes sendiri sadar bahwa dia tidak mencatat keseluruhannya. Dan itu bukan kelalaian, itu merupakan pilihan. Tujuan Injil adalah teologis, bukan kronologis. Yang dicatat adalah apa yang perlu supaya orang percaya kepada Yesus. Kalau kita lihat konteks budaya pada saat itu, sebenarnya kekosongan dari umur 12 sampai 30 ini bukanlah sesuatu hal yang aneh. Dalam tradisi Yahudi, seorang rabi ini baru boleh melakukan pelayanannya ketika dia berumur 30 tahun. Ini bukan aturan yang dibuat-buat. Bilangan 4 ayat 3 menunjukkan bahwa para Lewi ini baru memulai pelayanannya ketika mereka berumur 30 tahun. Dan Lukas 3 ayat 23 mencatat, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ini bukan kebetulan, ini mengikuti pola yang sudah ada. Lalu kalau Yesus tidak pergi ke India ataupun ke Mesir, lalu sebenarnya apa yang terjadi selama 18 tahun ini? Jawabannya mungkin mengejutkan karena terlalu sederhana. Markus 6 ayat 3, ketika Yesus mengajar di daerah asalnya, mereka bereaksi dan berkata, bukankah dia ini tukang kayu, anak Maria? Kata Yunani yang dipakai di sana adalah tekton, yang dapat diartikan sebagai tukang kayu, tukang bangunan, atau pengrajin. Dan yang menarik, orang-orang mengatakan dengan nada yang familiar, seperti mengenal seseorang yang sudah tinggal lama bersama dengan mereka. Kalau Yesus menghilang selama 18 tahun dan pergi ke negeri asing, mustahil orang-orang Nazaret itu menyebut dia sebagai tukang kayu. Dan Lukas 2 ayat 51 mencatat, setelah peristiwa Bait Allah di umur 12 tahun, Yesus kembali bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka, yaitu Maria dan Yusuf. Jadi jawaban yang paling sederhana dan didukung oleh bukti adalah bahwa Yesus ini selama 18 tahun dia berada di Nazaret dan menjadi tukang kayu sampai akhirnya waktunya tiba untuk dia memulai pelayanannya. Yesus tidak hilang, dia ada di sana, bekerja dengan tangannya sendiri, hidup sebagai orang biasa bersama dengan orang-orang yang biasa. Dan justru disinilah bagian yang paling menarik. Keheningan Alkitab soal 18 tahun ini justru memperkuat pesan iman di dalam Kristen, yaitu inkarnasi. Inkarnasi artinya Tuhan menjadi manusia seutuhnya, dan Yesus menjalani itu selama 18 tahun. Filipi 2 ayat 7 mengatakan, dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. 18 tahun itu adalah rencana ilahi. Itu adalah gambaran bahwa kehidupan yang sepertinya biasa menurut pandangan manusia, tetapi Tuhan menilainya berbeda. Sekarang kalau kita tarik dari apa yang sudah kita bahas ini, kita bisa lihat beberapa hal. Yang pertama, tahun-tahun keheningan ini justru menunjukkan kemanusiaan Yesus yang sejati. Kita sering membaca
membaca kisah Yesus mengenai hal-hal besar yang dia lakukan, mukjizat, pengajaran, penyaliban, dan kematian, tapi coba bayangkan sisi yang jarang dibicarakan. Yesus pernah mengalami masa remaja, dia belajar menggunakan pahat dan palu, dan dia bekerja di bengkel kayu. Dan kalau kita perhatikan Yusuf, tidak pernah disebut lagi setelah peristiwa Bait Allah ketika Yesus berumur 12 tahun. Sebagian besar para ahli teolog berpendapat bahwa Yusuf ini sudah meninggal sebelum Yesus memulai pelayanannya. Dan sebagai anak sulung, kemungkinan Yesus harus mengambil alih usaha dari Yusuf dan meneruskan usahanya. Yang kedua, dan ini mungkin yang paling personal, kalau kita hitung Yesus itu hidup selama 33 tahun. Dari 33 tahun itu, pelayanannya hanya berlangsung selama 3 tahun. Sisanya selama 30 tahun atau 90% dari masa hidupnya dihabiskan dalam ketersembunyian tanpa spotlight. Tidak ada mukjizat yang dicatat, tidak ada khotbah, hanya kehidupan biasa di kota Nazaret. Apa artinya ini buat kita? Artinya kalau kamu merasa bahwa hidupmu itu adalah biasa-biasa saja, itu bukan berarti hidupmu tidak bermakna di mata Tuhan. Kalau Yesus sendiri menghabiskan 90% masa hidupnya dalam rutinitas yang tidak dicatat oleh siapapun, maka kehidupan yang setia kepada hal-hal kecil akan dinilai luar biasa di mata Allah. Jadi kalau kita rangkum, tahun-tahun yang hilang dari Yesus itu sebenarnya tidak hilang. Teori-teori yang mengatakan bahwa Yesus ini pergi ke India ataupun Mesir mungkin cukup menarik untuk didengar, tetapi tidak memiliki bukti yang kuat. Yang justru jauh lebih mungkin dan didukung oleh teks Alkitab adalah bahwa Yesus tinggal di Nazaret menjadi tukang kayu di sana. Keheningan Alkitab selama 18 tahun ini justru mengajarkan kepada kita bahwa Yesus benar-benar hidup sebagai manusia yang sejati, dan bahwa kehidupan yang sepertinya kelihatan biasa di mata manusia justru akan dilihat dengan luar biasa di mata Tuhan. Dan ada satu lagi, kalau kita lihat rasionya, Yesus itu bekerja sebagai tukang kayu selama 18 tahun dan memulai pelayanannya sampai dengan 3 tahun, itu adalah 6 berbanding dengan 1. Dan pola ini yang juga dilakukan oleh Allah Bapa. 6 hari menciptakan dan 1 hari berhenti dari pekerjaannya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan pendapat saya? Atau kamu punya pendapat lain? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.